Jadi kalau sekarang Munarman menangis di persidangan minta dibebaskan, itu sih cuma bagian dari triki saja kalau menurut saya. Nah, kemudian dalam persidangan kemarin, Munarman juga merasa didolimi dan mendoakan agar yang memfitnah dirinya ini mendapatkan azab. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Sidang lanjutan kasus Munarman digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidangnya pembacaan eksepsi oleh Munarman. Dan tahu tidak apa yang terjadi dalam persidangan kemarin itu? Ternyata Munarman ini menangis coba. Ini benar-benar lucu dan saya tidak menyangka sama sekali. Saya kira selama ini dia adalah sosok yang sangat gahar dan garang seperti saat berada di lapangan. Dan kemarin ketika di dalam persidangan, Munarman ini malah menangis coba. Saya jadi kepikiran, masa ya seorang panglima Front Pembela Islam bisa menangis kayak gitu coba. Lah ini kan lucu. Padahal kalau kita lihat di luar sana teriakannya ini kayak macan. Lah kok sekarang mendadak berubah kayak kucing. Tapi melihat yang seperti ini, saya juga jadi teringat betapa gaharnya ketika Munarman tampil di sebuah acara televisi. Saat itu dia sedang berdiskusi dan dengan galaknya Munarman pun menyiram air teh kepada lawan bicaranya coba. Padahal lawan diskusinya itu sudah berumur dan acaranya itu juga disiarkan secara live. Nah, tapi mungkin ya masih ada penonton di channel 2045 TV ini yang belum tahu. Ya silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Tidak masuk kekerasan ini. Bu, nggak masuk kalau disorong di Papua. Tapi ya disorong di Papua, tapi daerah lain mungkin loh. Dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Anda diam kalau saya ngomong. Saya lagi ngomong. Enggak boleh gitu. Mbak, kita akan closing terlebih dahulu ya, Riki ya. Kita closing. Nah, gimana? Parah sekali kan kelakuan Munarman ini? Nah, jadi kalau sekarang saya melihat dia sedang menangis dalam persidangan kemarin, jadinya kayak kurang sebanding gitu dengan gayanya selama ini. Benar gak? Ya mirip kayak Bahar Smith lah, ngoceh-ngoceh gak karuan, tapi saat ditangkap ya lemes juga. Nah, dalam persidangan kemarin, Munarman ini juga membantah tuduhan terhadap dirinya yang mengatakan bahwa dia didakwa telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan. Jadi menurut Munarman, kalau memang dia ini berniat ingin melakukan tindakan terorisme, maka ketika peristiwa aksi demo 212 pada tahun 2016 lalu dapat dipastikan bahwasanya Presiden dan Panglima TNI sudah pindah ke alam lain. Begitu bantahannya. Lah ini kan alibi seorang Munarman saja kalau menurut saya. Sebenarnya cukup mudah sekali membantah alibi Munarman ini. Jadi begini, dalam kasus terorisme di Indonesia ini kan sudah banyak sekali pelaku yang ditangkap dan dihukum. Ada Imam Samudra, ada juga Amrozi, ada Ali Imron, ada juga Umar Patek, ada juga Santoso dan lain-lainnya. Nah, meskipun mereka semuanya ini sudah ditangkap dan ada juga yang meninggal, tapi Presiden sampai sekarang ini masih ada gak? Masih hidup gak? Masih kan? Artinya apa? Memang mereka ini belum mampu untuk melakukan semua itu. Mereka belum mampu karena apa? Ya karena mereka ini dari sisi persenjataan, dari sisi pendanaan, dan lain-lain. Mereka ini masih belum cukup kuat. Lah emang mereka ini berani kalau berhadapan secara terang-terangan lawan Densus 88? Ya jelas tidak berani lah, benar gak? Nah, kalau yang saya amati selama ini, mereka ini levelnya masih bergerak di akar rumput dengan melakukan propaganda, mengadu domba rakyat. Hal inilah yang juga dilakukan di negara lain seperti di Suriah dan di beberapa negara di Timur Tengah sana. Nah, jadi ketika rakyat ini sudah berhasil diadu domba, dibenturkan dengan agama, maka disitulah akan terjadi chaos. Dan mereka akan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencoba mengambil alih kekuasaan. Jadi memang pergerakan mereka ini sangat semu dan tricky sekali. Sudah sering kali kita melihat mereka menggunakan agama untuk adu domba dan menipu.
Contohnya seperti apa? Ya contohnya membawa-bawa nama umat Islam untuk patungan beli kapal selam. Ternyata kapal selamnya sampai sekarang ini belum ada coba. Terus apalagi? Contohnya minta sumbangan. Katanya sumbangan itu untuk anak yatim dan fakir miskin. Ternyata hasil sumbangan itu malah digunakan untuk mendanai aksi terorisme. Dan hal itu sudah diungkap pihak Densus 88 pada bulan lalu. Banyak sekali kotak amal yang diamankan oleh pihak Densus 88 dari Yayasan Amal, yaitu Baitul Mal Abdurrahman bin Auf atau BM Abah. Yang mana diketahui bahwa yayasan ini terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Jadi memang cara-cara itulah yang sering sekali digunakan mereka untuk menipu umat manusia, terutama umat muslim di Indonesia saat ini. Jadi kalau sekarang Munarman menangis di persidangan minta dibebaskan, itu sih cuma bagian dari triki saja kalau menurut saya. Nah, kemudian dalam persidangan kemarin, Munarman juga merasa didolimi dan mendoakan agar yang memfitnah dirinya ini mendapatkan azab. Lah ini apa gak salah? Jangan-jangan malah persidangan ini adalah bagian dari adab untuk Munarman atas perlakuannya selama ini. Ya kalau menurut saya yang didolimi selama ini itu bukan dia, tapi Ahok. Ahok dulu yang didolimi atas perilaku Munarman dan komplotannya itu. Bener gak? Dan sekarang semua yang mendolimi Ahok pun sudah mendapatkan balasannya satu persatu. Coba perhatikan saja, mulai dari yang tersangkut kasus korupsi, kemudian yang tersangkut kasus narkoba, dan bahkan juga yang tersangkut kasus terorisme saat ini. Mereka semua itu yang dulu adalah sok membela agama, tetapi sekarang Tuhan telah memperlihatkan bagaimana perlakuan mereka yang sebenarnya. Ya mungkin saja Tuhan ini malu agamanya dibela oleh sekumpulan bandit-bandit bersorban dan berkedok agama. Benar gak? Nah sekarang Rizik Syihab sudah mendapatkan hukuman dan kini giliran Munarman. Jadi mari kita kawal terus persidangan Munarman ini. Semoga dia mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang dilakukan selama ini. Nah untuk suara tangisan Munarman dalam persidangan kemarin ini bisa didengarkan di akhir video ini. Silakan bisa didengarkan dan tertawa sepuasnya. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kita terus dukung Densus 88 dan jaga NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Jadi hakim yang mulia, yang terhormat, penasihat hukum, penasihat hukum yang bersangkutan. Alhamdulillah, proses sidangnya akhirnya terlaksana setelah hidup selama 8 bulan. Saya dizalimi. Penangkapan yang sangat menyenangkan, tuduhan yang direkayasa melalui case building yang dikait-kaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir.